Be your turn again soon enough. Come on. Sao, lakasao, yang artinya, halo para banggaran, bagaimana kabarnya? Masih beli rokok ketengan dengan plastik. Sama. Masih bertemu dengan saya dengan Deal Stay in the House. Di video kali ini aku akan menceritakan cerita film yang sangat fenomenal pada masanya dan mendapatkan penghargaan sebagai film penggantung susu yang ternikmat yang saya tonton. Bukan lagi video ini yang berjudul Susu Gantung dengan Kemasan Unik. Loh, video ini yang berjudul adalah The Hair. Tanpa tertut-nitrot, marilah kita langsung aja ke videonya. Let's go. Tapi kita intro dulu. Ow, salah heo. Berlatar di sebuah penjara, di awal film, ada seorang wanita yang kita kasih namanya Teh Yuli, yang lagi dikasih sesuatu oleh dokter. Kita sebut saja nama dokternya Dokter Ida. Di tempat yang lumayan seram, Dokter Ida menyuntikkan semacam cairan kental ke tempeknya Teh Yuli. Usut punya usut, cairan itu adalah sperm. Sorry. Setelah disuntik ke tempeknya, Teh Yuli tidak merasa kesakitan. Wajahnya seperti tutor orang mau kesurupan, seolah-olah seperti orang yang ahli jarang kepang. Selesai disuntik, Teh Yuli kemudian dibawa paksa oleh penjaga yang kita beri nama Asep. Lehernya dirantai sambil ditarik. Mirip-mirip seperti kawan yang punya banyak hutang, tapi pura-pura amnesia. Anjing gadang. Saat Teh Yuli mau dibawa, dia melihat dua padusi di dalam kandang. Jadi mereka sedang dirameh menggunakan selang. Dan gak tahu dibuat untuk apa. Kata Asep, nasib Teh Yuli sebentar lagi akan seperti itu. Get up! Be your turn again soon enough. Come on. Teh Yuli yang sangat ketakutan kemudian dimasukkan ke dalam kandang. Di saat bersamaan datang penjaga lain yang kita beri nama Akus, yang lagi membawa seorang wanita. Wanita itu juga dimasukkan di dalam kandang. Sembari Akus dan Asep galak-galak, mereka nggak ada rasa bersalah sama sekali, menganggap hal itu hal yang sangat biasa. Sementara dua wanita yang diperas tetenya tadi, hasil perasan itu kemudian diambil sama si Ida. Malam harinya, Teh Yuli mendengar wanita tadi berteriak kesakitan. Sakitnya bang. Ternyata dia sedang hamil dan tak panca. Kalau nggak tahu tak panca, itu ada tresnya di bawah. Dibantu sama ketiga manusia dajjal tadi, wanita itu berhasil melahirkan anak laki-laki. Karena yang keluar laki-laki, jadi bayi itu langsung dibunuh. Mereka menganggap bayi laki-laki nggak berguna. Hanya perempuan saja yang dipertahankan. Cara membunuhnya juga sangat biadab. Yang mana bayi itu dimasukkan ke dalam tong berisi air. Emang, dah adut si Pante. It's a boy. Kejadian ini langsung membuat ibunya meronta-ronta sambil menangis. Para tahanan lain juga syok melihat itu, sambil berharap ini hanyalah mimpi saja. Mereka nggak berani melawan, karena para penjaga membawa senjata listrik. Mereka nggak bakal segan-segan menyentrum. Apalagi menyentrum yang dibawa, anjay. Keesokan harinya, satu tahanan dibawa paksa oleh Asep. Entah di mana dia dibawa. Namun tahanan itu terlihat sangat ketakutan. Ia coba meminta tolong sama Teh Yuli. Namun apa daya, orang dah benci.
fucking still, will you? Muak dengan tindakan nggak manusiawi ini, Yuli akhirnya melakukan hal yang sangat nekat. Ia melakukan rencana untuk kabur dari sana. Pertama, dia berpura-pura sakit untuk memancing Asep ke tempatnya. Begitu Asep membuka kandang, Dek Yuli langsung menendangnya sampai terjatuh. Ia kemudian mengambil pisau Asep dan tanpa ampun, ia menusuk pisau itu ke lehernya Asep. Seketika Asep pun langsung kesakitan, sambil darahnya yang terus-terusan keluar tanpa henti. Hingga tak lama kemudian, Asep pun tewas, disambut dengan tahanan lain yang sangat kesenangan. Mati juan anjing. Mengetahui ini belum berakhir, Yuli menyuruh mereka untuk diam. Awalnya, Yuli mau langsung membebaskan mereka. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara Agus mendekat. Ya, kemudian menyuruh, kalian tak tahu, itu translate ada di bawah, mah. Begitu ada kesempatan, dia langsung melakukan ini sama si Agus. Dengan sekuat tenaga, Dek Yuli terus menjerat lehernya. Agus pun tak bisa melakukan apa-apa. Hingga tak lama, harapan netizen pun terkabul. Ye, mati juan anjing. Selesai membunuh si Agus, Dek Yuli melempar kunci kandang ke salah satu tahanan. Secara nggak langsung, dia nyuruh mereka kabur duluan. Sementara dia akan melihat tempat itu. Apa aja yang sebenarnya ada di sana? Ada banyak ruangan yang berada di sana. Di ruangan pertama, Yuli melihat seorang gadis yang kepalanya dimasukkan sesuatu. Ditembak maksudnya. Lalu di ruangan yang lain, dia ngelihat sesuatu yang lebih mencengangkan. Yang mana ada banyak wanita yang lagi diperas teteunya memakai mesin. Ini mirip seperti cara pemeran susu hewan yang sering digunakan di berbagai negara. Melihat itu, sontak Dek Yuli pun langsung syok. Sampai itu benar-benar di luar nulur. Kok di luar nulur? Gak habis pikir saya. Udahlah, kalian tahu maksudnya. Kemudian, lanjut ke ruangan lain, di mana Dek Yuli nemuin kamar anak perempuan. Di sana ada 2 anak, yang salah satunya tidur. Dan satu lagi, coba ditenangkan sama Yuli. Ia nyuruh anak itu jangan takut, karena semua bakal baik-baik aja. Sayangnya, di saat yang bersamaan, muncul seorang penjaga yang langsung menyeret Yuli. Ia kemudian dibawa ke sebuah ruangan dalam keadaan pingsan. Begitu sadar, Yuli langsung terkejut, karena penjaga tadi udah dibunuh tepat di sampingnya. Ternyata, yang ngebunuh penjaga tadi adalah teman satu tahanannya. Berbeda dengan tahanan yang lain, wanita ini nggak bisa berbicara. Perilakunya juga agak aneh, seperti orang yang udah stres berat. Namun, walaupun begitu, dia masih bisa nyambung kalau diajak berbicara. Yuli kemudian ngajak dia untuk kabur. Namun sebelum kabur, ada satu orang lagi yang harus kita bantai. Siapa lagi kalau bukan si Dokter Ida yang kebetulan masuk ke ruangan itu. Dengan cepat, mereka langsung menyergamnya. Sambil mulutnya yang dibuka paksa, kalian tahulah apa yang terjadi selanjutnya. Yuli dengan ngerinya memotong lidah si dokter. Get off me! Get off me! Si dokter kesakitan luar binasa. Gak cukup hanya memotong lidahnya aja. Mereka kemudian membawanya ke ruangan tahanan. Di sana, mereka memasukkannya ke dalam kandang, alias balas dendam. Si dokter pun cuma bisa berteriak. Namun karena lidahnya udah gak ada, jadi teriakannya itu, ya gak dengar lah, goblok. Sementara di luar ruangan, ada pemilik tempat itu yang lagi berbincang dengan salah satu penjaga. Mereka berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan tempat itu. Di sini,
Yuli dan temannya hampir saja tertangkap. Untung saja hal itu nggak terjadi. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat itu. Itu sebenarnya adalah ending dari film singkat ini. Namun setelahnya, kita akan dikasih tahu apa alasan susu mereka diambil. Jadi guys, susu mereka adalah bahan baku pembuatan skincare. Diketahui di dalam susu wanita terdapat kandungan zat yang baik untuk kulit dan wajah. Yang paling penting adalah zat anti tua, anti menua, dan anti bocor. Camberi kids. Siapapun yang memakai skincare itu dijamin wajahnya bakal awet muda, dan itu udah terbukti. Karenanya skincare itu pun sangat laris di pasaran. Semakin laris skincare itu, maka perusahaan butuh semakin banyak bahan baku. Semakin banyak bahan baku, maka semakin banyak susu yang diperlukan. Semakin banyak susu yang diperlukan, maka semakin banyak pula wanita yang kemudian disiksa. Lactus Vitae, creating an exclusive range of skincare and anti-aging products. The milk of life. Jadi itulah guys, halus cerita film The Hair. Film singkat yang durasinya cuma 20 menit. Walaupun filmnya yang sangat singkat, namun film ini berhasil mendapatkan penghargaan. Film ini dianggap sangat punya syarat makna yang ditujukan bagi para perusahaan susu. Masih ada beberapa perusahaan yang tidak memperlakukan hewan ternak seperti seharusnya. Para ternak masih sering disiksa, dipaksa untuk ngeluarin susu sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang menonton filmnya, nanti saya bakal kasih linknya di deskripsi ya, kalau nggak di komen. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Salam jangkrik bos. Subscribe after.